Apresiasi karya seni musik. Semuanya pasti tahu, pernah melakukan atau pernah bernyanyi, kemudian pernah memainkan alat musik. Nah, untuk saat ini mari kita sama-sama belajar tentang apresiasi karya seni musik Nusantara. Apresiasi seni musik di sini merupakan kegiatan untuk memahami, menghargai musik dengan penuh penghayatan, dengan itu menumbuhkan yang namanya kenikmatan, pemahaman, serta pengetahuan yang dalam terhadap sebuah musik. Dengan begitu, kita sebagai masyarakat umum dapat lebih menghargai kerja keras pekerja seni, khususnya musik, yang mana telah menghasilkan karya terbaiknya. Kita perlu tahu juga untuk aspek-aspek seni musik. Yang pertama adalah suara. Suara, kemudian yang kedua adalah nada, yang ketiga adalah ritme, yang keempat adalah notasi, yang kelima adalah melodi, yang keenam adalah harmoni. Kemudian untuk macam-macam seni musik ada 3. Yang pertama yaitu musik vokal, yaitu musik yang dibunyikan dengan suara manusia. Misalkan orang bernyanyi tapi tanpa instrumen, maka suara yang dikeluarkan oleh manusia tersebut atau orang tersebut itu dapat dikatakan sebagai musik vokal, jadi hanya vokal saja. Kemudian yang kedua adalah musik instrumen, yaitu musik yang dibunyikan dengan alat atau peralatan. Ini banyak sekali contohnya, bisa musik marching band, kemudian band, kemudian musik tradisional, bisa musik religius, ada rebana, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 3 adalah musik campuran, yaitu campuran atau penggabungan antara vokal dan instrumen. Ini biasanya ada di grup musik. Misalkan sebagai contoh kita ambil dalam musik soneta. Soneta itu adalah musik yang digawangi atau musik yang terdiri atas 9 orang anggota. Tapi di sini untuk soneta itu adalah grupnya. Kalau kita kenal Bang Haji Roma Irama, di sana itu ada yang memainkan gitar, ada yang memainkan drum, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang vokal. Nah, ini untuk percampuran antara vokal dan bunyi instrumen itu disebut dengan musik campuran. Kemudian selanjutnya adalah fungsi musik Nusantara. Hakikatnya untuk musik Nusantara itu tidak hanya sekedar dia ada, tapi juga punya fungsi yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Untuk fungsinya itu ada 2. Yang pertama adalah fungsi individual dan yang kedua adalah fungsi sosial. Kita masuk ke fungsi individual. Melalui musik ternyata seorang dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gejolak jiwa atau perasaan, atau kegalauan yang terpendam dalam hatinya. Kemudian melalui syair lagu yang digubahnya, seniman musik dapat mengkritik atau memprotes kondisi yang ada di lingkungan. Misalkan dalam sebuah lingkungannya ada sebuah kondisi, misalkan bencana alam, maka untuk merespon tersebut seorang seniman menciptakan lagu. Siapa seniman yang seperti ini? Kita banyak sekali dan yang paling terkenal biasanya adalah tokohnya Ebit GAD. Kemudian ada banyak sekali, apalagi di masa-masa sekarang itu sudah banyak bermunculan seniman-seniman yang hebat-hebat. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi sosial ini mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Itu dapat kita saksikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk fungsi sosial itu ada 4. Yang pertama sebagai media rekreasi atau hiburan, jadi sebatas pagelaran musik. Dalam hal ini musik memasuki psikologi kegembiraan penonton, sehingga mampu menghilangkan perasaan jenuh dan bosan terkurung dalam
kerutinan kehidupan. Ketika seseorang sudah merasa bosan kemudian dia mendengarkan musik, maka inilah fungsi musik sebagai rekreasi atau hiburan. Dan dalam rekreasi ini fungsi atau musik tersebut itu punya fungsi psikologi, ya bisa masuk ke dalam jiwa manusia. Ini dibuktikan ketika ada konser, kemudian kita lihat ada beberapa penonton yang rela sambil memanjat pohon, kemudian rela saking senangnya kemudian ikut bernyanyi dan lain sebagainya. Itu sebagai media rekreasi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai media komunikasi. Selain menggunakan bahasa verbal atau visual, ternyata musik ini mampu untuk menjalin komunikasi antar etnis, bahkan antar negara bisa dilakukan dengan seni musik. Ya. Saat ini terdapat fenomena baru dalam mempertemukan karya pemusik Nusantara dengan pemusik modern yang disebut kolaborasi. Melalui bahasa musik, syair lagu, serta alunan musik, pesan-pesan tertentu dapat disampaikan dengan lebih indah. Ini juga berlaku juga untuk yang sekarang. Sekarang itu sedang digalakkan kampanye kesehatan, oleh karena itu banyak sekali beberapa pihak yang menciptakan musik, menciptakan lagu yang isinya adalah pesan untuk menjaga kesehatan agar kita bisa hidup dengan baik, kemudian terhindar dari penyakit. Ini disebut dengan media komunikasi. Kemudian selanjutnya sebagai media pendidikan. Di antara tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berbudi pekerti luhur. Dan musik dalam menjadi media pendidikan di sini adalah apa yang dibawakan oleh musik tersebut itu mampu untuk memperluas perasaan, memperluas wawasan, kemudian juga berperilaku lemah lembut, bermoral mulia, dan berbudi pekerti luhur. Salah satu contoh yang sangat familiar adalah musik sebagai pendidikan bela negara. Kita banyak tahu lagu tentang kebangsaan. Ada lagu Indonesia Raya, kemudian lagu Halo Halo Bandung, lagu 17 Agustus, dan lain sebagainya. Itu merupakan lagu yang mempunyai tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa inilah jati diri bangsa Indonesia, inilah jati diri, nilai-nilai yang luhur dari bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah tentang media melalui media agama. Musik ini memainkan peranan yang penting ternyata dalam kegiatan keberagaman atau keagamaan atau peribadahan. Seperti kepada Sang Pencipta, biasanya untuk yang memakai musik sebagai hubungan antara jiwa dengan Sang Pencipta itu biasanya adalah di gereja biasanya. Kemudian juga ada sekarang untuk yang muslim menggunakan media qasidah atau rebana. Itu juga pengungkapan nilai-nilai keagamaan yang baik yang disampaikan kepada masyarakat atau di anak-anak di pondok pesantren maupun di masyarakat luas. Seperti itu. Itu adik-adik untuk pembelajaran pada video ini. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik. Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.